Bagi teman-teman yang bingung ya, bagaimana cara untuk melihat formasi yang sudah terbuka di CPNS tahun 2024, teman-teman jangan skip video ini karena kakak akan menjelaskan di mana saja teman-teman bisa mendapatkan informasi mengenai informasi yang terbuka di CPNS tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun Mars Entertainment, akun edukasi mengenai CPNS dan P3K tahun 2024. Jadi langsung saja kita masuk ke videonya. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe karena 3 poin itu adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak guys ya. Oke, langsung kita masuk di pembahasan. Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan ke teman-teman ya. Bagaimana cara cek formasi yang sudah terbuka di CPNS tahun 2024? Nah, seperti biasa, teman-teman harus membuka link ya yang kakak nanti cantum di deskripsi, itu link pendaftaran CPNS tahun 2024 atau sscsn.bkn.go.id. Di sini ya teman bisa cek ini. Kalau teman sudah masuk nanti akan berbentuk home ya seperti ini ya. Nah, sebenarnya untuk pembukaan CPNS tahun 2024 itu masih belum terbuka. Di sini masih jelas ya. Di sini masih belum ada informasi karena di sini masih data tahun 2023. Jadi nanti ketika teman-teman sudah dibuka secara resmi oleh tim BKN, otomatis formasinya sudah terbuka dan bisa diakses di aplikasi sscsn.bkn.go.id. Nah, pertanyaannya, ketika belum terbuka, di mana teman-teman bisa cari ya. Nah, nanti kakak bahas ya di akhir-akhir video, mungkin 2 menitan sebelum akhir kakak akan bahas itu. Nah, sebelumnya itu kakak akan mau bahas mengenai bagaimana cara cek ya formasi CPNS tahun 2024 secara normalnya ketika sudah dibuka. Nah, teman-teman nanti masuk aja ya di linknya ini. Kalau sudah masuk, teman-teman langsung scroll ke bawah. Nah, di sini ada informasi mengenai formasi-formasi apa yang terbuka di CPNS. Nah, teman-teman bisa cari di sini mengenai tingkat pendidikan ini dari MTS ya, ada SMA juga, D2, D3, S1, S2, S3 sama tenaga kesehatan. Misalnya teman-teman ambil di S1 ya, lulusan S1 misalnya. Nah, teman-teman cari program studinya teman-teman, misalnya akuntansi misal ya. Nah, misalnya teman-teman akuntansi di sini misalnya S1 akuntansi. Nah, klik. Jadi teman-teman sesuaikan di sini, teman-teman D4 kah atau S1 akuntansi, atau tadi ada beberapa pilihannya ya. Nah, selanjutnya baru instansi. Instansi ini adalah teman-teman misalnya ya, teman-teman mau cari instansi mana, misalnya mau masuk di bagian keuangan, atau kita cek langsung ya keuangan, Kementerian Keuangan, ada enggak ya di sini. Nah, berarti ada namanya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Misalnya teman-teman mau memilih lokasi tersebut, teman-teman pilih aja ini ya. Nah, begini teman-teman tinggal ganti lagi di sini ada semua jenis pengadaan. Nah, untuk tadi untuk apa namanya ini? Untuk di bagian instansi itu masih opsional ya, opsional, dan untuk jenis pengadaan juga opsional. Tapi kakak sarankan kalau teman-teman mau lebih bagusnya, teman-teman bedakan antara P3K teknis sama CPNS ya. Karena itu akan nanti teman-teman akan belum bisa memilih dengan baik ya. Jadi antara CPNS sama P3K itu berbeda, dari gaji, dari tunjangan, semua itu berbeda. Dan kalau teman-teman langsung pilih semua pengadaan jenis akan bingung nanti. Jadi kakak sarankan untuk semua jenis pengadaan teman-teman pilih aja sesuai teman-teman mau. Misalnya CPNS ya, pilih CPNS, kita cari. Nah, ini ada beberapa jenis pengadaan formasi yang terbuka yang teman-teman bisa pilih ini, tapi database tahun 2023 guys ya. Nah, ini ada misalnya ahli pertama penyelidikan tindak pidana korupsi misalnya. Nah, teman-teman bisa ini ada instansinya jelas ya, Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, ini kalau misalnya ini keseluruhan ya, jadi ini ada Sekjen KPK, ada juga mungkin kita langsung, nah ada juga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Kementerian Keuangan. Jadi random ya, karena teman-teman tadi memilih untuk yang cari instansinya teman-teman kosongkan gitu ya. Nah, berarti ini ada informasi unit kerjanya di mana. Jadi teman-teman itu bisa melihat unitnya teman-teman yang teman-teman bisa cari, yang terbuka juga. Ini namanya CPNS umum. Ini penghasilannya 8 sampai 10 juta ya untuk CPNS, dan untuk kebutuhannya cuma 2. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lihat cara detailnya lagi bisa lihat di sini. Lihat.
Nah, di sini. Jadi ahli pertama penyelidikan tindak pidana korupsi. CPNS, instansinya Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi, unitnya Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah LV. Sistem periode pendaftaran ini tahun 2023 ya, jadi belum tahun 2024. Nah, untuk kualifikasi pendidikan, nah ini temannya bisa lihat di sini. Ada S1 Humaniora, S1 Ilmu Politik, S1 Akuntansi, S1 Sistem Informasi dan sebagainya. Nah, ada uraian tugas juga. Ini gunanya teman-teman nanti ketika setelah pelaksanaan SKD, ada beberapa instansi yang meminta untuk pelaksanaan SKB atau wawancara. Teman-teman harus tahu ini tugasnya. Melaksanakan koordinasi dan supervisi kegiatan penyidikan dan penuntutan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi oleh penegak hukum lainnya sesuai ruang lingkup wilayah yang ditentukan. Kalian spesifik, jadi tidak ada ini ya. Persyaratan administrasi ada di sini. Jadi lengkap ya di sini ya, lengkap. Ada persyaratan jabatan juga. Ini yang wajib juga. Nah, teman-teman kalau daftar langsung pilih di sini ya. Oke, ini jumlahnya ini penghasilan juga cukup ya, 8 sampai 10 juta di sini. Websitenya instansi. Nah, ketika teman-teman misalnya kan tahun 2023 ya. Nah, untuk paling update-nya yang kakak tadi janjikan ya, bagaimana caranya melihat formasi ketika untuk sekarang ya belum terbuka. Nah, kalau teman-teman belum terbuka, teman-teman langsung lanjut saja di web instansinya. Misalnya KPK-nya, kita langsung klik aja KPK-nya. Apakah sudah ada formasinya? Tidak ya, gitu. Ini oke. Lulus penerimaan CPNS. Berarti kalau dari informasi ini ya, berarti masih belum ada ya di sini ya. Nah, belum ada ya. Ini masih belum jelas, formasinya masih belum ada di sini ya, masih belum. Oke, masih belum berarti ya. Karena di sini masih paling terdepan ya, atau paling terbaru itu pengumuman pemberkasan dan panggilan bergabung peserta lulus seleksi penerimaan CPNS. Nah, nanti kan ada beberapa tadi yang kakak sampaikan di sini, ada persyaratan. Nah, persyaratannya kayak misalnya di sini ada surat lamaran ya. Surat lamaran, surat pernyataan itu teman-teman langsung saja cari di sini. Websitenya instansinya. Misalnya KPK ya, teman-teman masuk KPK tadi ini. Nanti pilih di unduh dokumen. Nah, isi lengkap semua ya. Surat pernyataan dokumen, surat pernyataan kerahasiaan dan sebagainya. Jadi selain teman-teman bisa melihat formasi di website resminya BKN atau SMKD, teman-teman juga bisa lihat di website instansinya tersebut gitu ya. Jadi semua instansi akan memberikan informasi-informasi di website masing-masing gitu untuk keperluan dokumentasi di instansinya gitu ya. Jadi pasti ada gitu. Jadi teman-teman untuk sekarang karena belum terbuka, sabar. Mungkin di minggu kedua Juni atau awal Juli akan dibuka. Nanti kakak buat ya prediksinya, karena prediksi kemarin sudah cocok ya, dan ini kita mau prediksi juga dulu untuk pembukaan CPNS periode 2. Periode pertama sudah sesuai ya, tinggal periode kedua kita cocokkan, semoga benar prediksi kita guys ya. Oke, mungkin next video itu ya untuk pembahasan mengenai prediksi pembukaan CPNS periode 2 dan periode 3. Oke ya, mungkin sekian video dari kakak. Teman-teman bisa request konten apa selanjutnya ya yang bermanfaat bagi teman-teman, atau yang teman-teman bingungkan, silahkan di kolom komentar juga. Oke, jangan lupa ya like, share, dan subscribe ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.